Bermenit-menit pokoknya Rani dengan suaminya, Pak, adik-adik, tidak ada yang merespon. Sampai semeton, tiba-tiba terdengar dari dalam suara anak pertamanya si Rani. Ibu gitu. Adik, buka pintunya. Rani dengan si suaminya ini berusaha mengajarkan anaknya ini untuk ngeleteang pintu yang masih nyentel di song jelanannya. Kemudian sampai beberapa menit kadang mereka berdiri, akhirnya pintu pun terbuka. Dan saat si Rani dengan suaminya membuka pintu belakang, anaknya tidak ada. Tidak ada siapapun di sana. Rani dengan suaminya kayak benar-benar saling bertatap-tatapan itu loh sementara. Nah, ketika itu Rani dengan suaminya ini berusaha masuk ke dalam kamar. Dan ketika Rani membuka pintu kamar, boom! Tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata ketika pintu kamarnya Rani ini terbuka, Rani baru sadar ternyata dia bermimpi. Ternyata dari tadi dia keluar masuk rumah, berteriak dengan suaminya ingin membuka pintu belakang, ternyata dia cuma bermimpi. Ketika dia terbangun, ternyata itu sudah jam 5 subuh. Rani yang memang terbiasa jam 4 subuh, dia pun langsung bangun dan menuju ke kamar mandi. Kebetulan di rumah itu cuma ada satu kamar mandi dan letaknya itu di samping dapur. Ketika Rani masuk ke kamar mandi, nah pintu kamar mandinya ini tuh kayak pintu, apa sih namanya, sebetulnya kayak pintu plastik yang bagian atasnya itu kan ada kayak kaca bening. Dia melihat di luar kamar mandi ini adalah penampakan seorang wanita yang lalu lalang itu loh, yang kayak berjalan. Dia berpikir, oh mungkin itu adalah adik-adik. Tapi ketika dia keluar dari kamar mandi tidak ada siapapun sementara. Rani pun mencuci muka dan kembali ke kamar. Dia melihat suami dan juga anaknya ini masih tertidur pulas. Rani pun kayak nyapu dan juga ngepel di rumahnya adik-adik. Nah saat itu adik-adik terbangun dan kayak ngurte dengan Rani. Mereka tuh ngurte kanging kau. Ketika Rani ini sudah selesai membersihkan rumah, itu tuh sekitar jam 6 pagi. Adik-adik bilang, Mbok Ge, nanti bikinin aku ya teh hijau. Oh, kamu minum teh hijau? Iya. Di sana kadek cerita kalau dia tuh bisa menurunkan berat badan karena minum teh hijau. Dan tolong nanti masak sambal matah besiap. Karena dia pengen banget makan itu. Iya gitu. Mereka pun ngurto kanging kau semeton. Dan ketika adik-adik ngurto dengan si Rani ini, adik-adik bilang, dia itu sudah capek banget kerja ke luar negeri. Dan ternyata bekerja di luar negeri itu tidak seindah yang dia bayangkan. Dan dia juga bilang kepada si Rani, terima kasih karena mboknya ini sudah mau menjaga orang tua dan juga suaminya selama dia bekerja di luar negeri. Di situ adik-adik juga ingin memberitahu kepada Rani kalau dia punya tabungan segini. Dia juga punya aset segini. Jadi nanti kalau ada apa-apa dengan dia, tolong beritahu kakak dan juga ibunya kalau dia menaruh aset-asetnya itu di bank ini dan kartu aksesnya itu ada di sini gitu loh. Rani kayak, kenapa kok kamu bilang seperti ini? Dia tuh kayak bingung kenapa kok adik-adik ini tumben sebaik itu. Nah waktu mereka mengobrol ini, adik-adik bilang ternyata 5 tahun yang lalu setelah adik-adik ini diceraikan oleh suaminya, memang benar semeton. Adik-adik ini ketara punya cem-ceman, karena itulah dia itu diceraikan. Dan setelah itu karena dia berbulan-bulan tidak bisa move on, adik-adik pun membeli sebuah barang atau sebuah paice di Balian yang memang lokasinya ada di desa mereka, dan Rani tahu Balian ini. Dan karena paice itulah si adik-adik merasa bisa move on dan mengambil keputusan ingin bekerja di luar negeri agar bisa benar-benar melupakan mantan suaminya. Tapi ternyata setelah 3 tahun dia bekerja di luar negeri, paice yang dari Balian ini seperti bereaksi semeton. Setiap malam si adik-adik akan merasa dikejar oleh sesuatu. Dan entah kenapa kalau rainan-rainan datang seperti di Bali, Purnama, Kajang Kliwon, Tilem, Galungan, Kuningan, di luar negeri kan di tempatnya si adik-adik ini bekerja tidak ada pura ataupun pelinggih tempat dia akan sembahyang. Makanya dia ini akan sembahyang di mes tempatnya dia tinggal. Tapi setiap dia berusaha sembahyang, kepalanya akan sakit, kadang perutnya sakit, kadang pipinya membengkak, entah bagaimana. Pokoknya si adik-adik ini merasa kok seperti ada seseorang yang berusaha untuk mencegah agar dia beribadah sesuai dengan kepercayaannya gitu loh. Dan itulah yang menyebabkan setelah kontraknya habis, si adik-adik ini tidak mau lagi bekerja ke luar negeri karena dia ingin menghabiskan waktunya bersama keluarga tercinta. Rani mendengar cerita dari adik-adik ini kayak, oh ternyata adik-adik punya barang gitu.
Kurang lebih 1 jam mereka ngurte, kukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk. Ayam-ayam tetangga pun kayak mulai berkukuruyuk, kukuruyuk, kukuruyuk, dan anjing-anjing mulai menggonggong. Di sana Rani tuh kayak, ini kenapa kok tiba-tiba suasananya menjadi benar-benar apa sih, merinding gitu loh. Dan adik-adik bilang, oh ya moge mau kepekan masak gitu. Rani pun permisi dan dia pun ke pasar. Kurang lebih 1,5 jam Rani di pasar karena membeli alat-alat rumah tangga yang diminta oleh adik-adik. Dia pulang. Tapi tahu nggak sementara? Ketika dia tiba di rumah, dia melihat di rumah adik-adik sudah sangat ramai. Dan ketika dia masuk ke halaman rumah, ternyata tetangga yang sudah berkumpul di sana bilang kalau ternyata adik-adik ditemukan sudah tidak bernyawa. Rani yang maksudnya tidak bernyawa, ya adik-adik ditemukan oleh salah satu warga sudah bunuh diri dengan cara gantung diri di belakang rumahnya sendiri. Di belakang rumah baru adik-adik ini kan ada kayak perkebunan orang tuanya, ya. Di perkebunan ini adalah punyan duren yang umurnya itu mungkin sekitar sudah 20 tahunan, yang pohonnya ini sudah tinggi besar dan rindang banget. Di pagi itu salah satu petani yang menggarap perkebunan dari mertuanya si Rani ini kan seperti biasa dia akan ke ladang untuk berkebun pastinya dan mengecek pohon duren ini. Tapi dari kejauhan dia kok seperti melihat ada sebuah karung yang seperti gelayut. Dari jauh tuh benar-benar terlihat seperti karung teman-teman. Gimana aja kayak karung yang digantung di sebuah pohon yang terkena angin kayak gelayut. Tapi ketika didekati oleh si petani ini, ternyata itu adalah adik-adik yang memakai piyama tidurnya yang sudah tinggal karena gantung diri di sana. Boom! Dan perkiraan waktu gantung dirinya ini tadi malam. Kenapa bisa seperti itu? Karena mayat dari adik-adik ini badannya sudah biru-biru dan tabik sebetulnya. Bola mata, hidung, mulut, dan telinga dari adik-adik ini sudah digerogoti oleh dan baunya itu sudah gitu. Gimana sih, kayak bau mayat yang sudah 1 malam ini memang terbengkalai dan mungkin sudah terkena udara malam atau bagaimana gitu loh. Intinya mayat ini sudah membusuk dan sudah dipenuhi dengan belatung. Rani yang mendengar informasi dari warga kayak boom. Terus adik-adik yang tadi dia ajak berbincang-bincang ria sebelum dia berangkat ke pasar, siapa? Dan waktu itu Rani juga melihat orang tuanya si adik-adik datang ke rumah si adik-adik. Suaminya Rani dengan kedua adiknya sudah menangis di sana. Rani berusaha menenangkan suaminya dan juga anaknya. Rani masih berpikir semeton, kalau memang adik-adik ini diperkirakan meninggal tadi malam, lalu mimpi adik-adik yang dia lihat berjalan-jalan di pekarangan rumah. Terus tadi dia juga sempat curcol atau curhat ria dengan adik-adik. Itu mimpi atau halusinasi? Nah saat itu semeton Rani kan, apa saya menghayal gitu kan. Rani pun menceritakan kejadian tadi pagi kepada mertua dan juga keluarga besar dari suaminya. Satu keluarga menangis semeton dan mertuanya si Rani ini yakin kalau mungkin adik-adik ingin memberitahu Rani kenyataan yang ada. Kenapa dia bisa memilih untuk menggantung diri gitu loh. Tapi waktu itu kan Rani tidak mendapatkan cerita dari adik-adik alasan dia gantung diri. Nah setelah itu mayatnya ini pun langsung dikremasi. Dan singkat cerita 1 minggu setelah ini kejadian ini sebetulnya kan masih nih ada acara ngebagin di rumahnya si Rani. Orang-orang tuh masih akan datang ke rumahnya si Rani untuk memberikan dukungan, untuk meramaikan rumahnya adik-adik agar keluarga ini bisa ditenangkan gitu, bisa dikuatkan. Dari hari pertama kematiannya adik-adik sampai hari ke-7 itu Rani benar-benar tidak bisa tidur sama sekali. Dia benar-benar merasa takut, seolah-olah merasa trauma gitu loh. Dan setelah 1 minggu kejadian ini ya, Rani dengan keluarganya coba mengecek
apakah benar yang didengar oleh Rani di pagi sebelum dia tahu kalau adik iparnya ini sudah berpulang. Dan ketika dicek ke bank Semeton, benar. Si adik-adik punya tabungan sekian ratus juta. Dia juga punya deposito, dan si adik-adik ini ternyata selama bekerja di luar negeri ini, dia itu kayak sudah mempersiapkan biaya-biaya untuk kematiannya sendiri. Seolah-olah dia itu memang sudah merencanakan ingin bunuh diri dengan cara menggantung diri setelah rumah dan juga asetnya ini bisa dipindahkan ke bank yang ada di Bali. Saya juga tidak mengerti sih apa ini gitu loh, tapi ya inilah cerita dari Rani. Tolong dimaklumi ya, kalian buat tuh kok gini, buat tuh kok gitu, tolong dimengerti. Ini cuma cerita yang saya bawakan menurut informasi dari narasumber. Lanjut. Waktu itu sebetulnya Rani dengan keluarganya seolah-olah dibuat kaget gitu loh. Adik-adik yang sangat manja, yang egois, yang bertingkah seolah-olah dia adalah putri satu-satunya di keluarganya, sebelum meninggal sudah menyiapkan deposito dan juga tabungan yang begitu banyak yang dia berikan untuk anaknya Rani, untuk suaminya, dan bahkan untuk kedua orang tuanya sementara. Iya, ternyata di surat wasiat itu Rani mendapatkan uang sekian puluh juta dari adik-adik sementara. Gimana sih, Rani nggak menyangka gitu loh. Selama ini dia kan benar-benar kayak jengkel dengan adik-adik ya, adik-adik yang begini begitu sebelum dia bekerja ke luar negeri, gini gitu jengkel pokoknya ngelaipah brekele. Tapi ternyata setelah kepergiannya si adik-adik, Rani mendapatkan warisan juga, uang sekian puluh juta berserta dengan anaknya. Dan sampai sekarang Rani juga masih berpikir, kenapa kok adik-adik memilih jalan itu? Dia punya uang, punya keluarga yang sangat mencintai dia. Dia juga baru saja punya rumah baru. Bisa dibilang kehidupannya adik-adik ini kan bahagia dan sukses. Kok bisa-bisanya dia berpikir pendek, bahkan sudah menyiapkan dana darurat untuk kedua orang tuanya sebelum dia berpulang. Rani dengan keluarga dari mertuanya ini masih bingung. Apa kira-kira yang menyebabkan si adik-adik mengambil keputusan sebodoh dan juga senekat itu semeton? Nah, Rani juga cerita, beberapa hari sebelum si adik-adik ini diaben, kita kan ada acara kayak metun atau mepluah seperti kepercayaan kita, ya. Saat itu roh dari si Rani ini datang, tapi Rani tidak membahas penyebab dia melakukan itu. Dia cuma bilang dia capek dan ingin pulang. Itu saja semeton. Di sana Rani benar-benar menyesali gitu loh. Kenapa dulu waktu si adik-adik ini masih hidup dia tidak terlalu mendekatkan diri kepada adik iparnya ini, sampai-sampai adik iparnya melakukan hal seperti itu. Tapi makin kesini Rani ini semakin yakin, apa jangan-jangan alasan dari adik-adik melakukan hal seperti ini adalah karena dia belum bisa move on dari suaminya. Karena dulu sebelum Rani tahu kalau adik iparnya ini bundir kan, waktu mereka curhat tuh loh semua, adik-adik kan cerita kalau dia ini bekerja ke luar negeri dan bahkan sampai mencari sebuah barang untuk bisa melupakan suaminya kan. Apa jangan-jangan adik-adik ini belum bisa move on dari suaminya, makanya dia merasa tersiksa dan malu sampai akhirnya dia memutuskan untuk melakukan diri untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ini adalah kemungkinan yang paling mendekati perkiraan kenapa adik-adik bisa melakukan hal seperti ini. Dan ini adalah cerita dari Rani, seorang kakak ipar yang tadinya benar-benar membenci adik iparnya. Karena adik iparnya semena-mena, tapi akhirnya menyesal dan merasa penasaran. Kira-kira apa alasan dari adik-adik melakukan hal seperti ini? Terima kasih untuk Rani karena sudah mau menceritakan kisahnya di sini, dan terima kasih juga karena mau berbagi hal-hal seperti ini dengan saya dan juga untuk Semeton. Bagaimana menurut Semeton? Menurut Semeton, kira-kira apa penyebab adik-adik mengambil keputusan senekat ini yang padahal dia kan sudah menjadi wanita yang sukses? Silakan kalian berkomentar ya, karena Rani bilang dia pasti akan membaca dan menonton PT ini. Sukses untuk Rani dan juga untuk keluarga. Semoga Rani dan keluarga sekarang bisa
melupakan kejadian ini dan bisa lebih bahagia lagi di masa depan. Dan untuk sementara, untuk semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir, jangan lupa like, subscribe, dan juga hidupin lonceng notifikasinya agar setiap saya up video baru kalian jadi orang pertama yang tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.